Di awal konflik, Australia ingin damai, Jokowi malah tolak mentah-mentah. But frankly, it hasn't been going that well. Not a lot of progress has been made. And you don't keep doing the same thing and expect different results. And so when sensible suggestions are put forward. Kedaulatan itu kan memang tidak bisa ditawar-menawar. Kedua, bahwa kedaulatan itu memerlukan upaya khusus. Saya ingin memastikan bahwa program pengembangan alutsista ini betul-betul dapat memperkuat industri pertahanan di negara kita. TNI Polri sebagai garda terdepan dan benteng terakhir kedaulatan negara ini dapat bersama-sama menjaga itu dengan tentunya bersinergi antara TNI dan Polri. Oleh sebab itu, kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antar negara dan siap menggelar kekuatan bersenjata untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kita. Ada rahasia baru yang terkuat soal konflik Australia, yakni Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menolak mentah-mentah kesepakatan damai Australia yang direkomendasikan para ajudannya saat terjadinya perang. Melansir Reuters, saat perang dimulai, utusan utama Jokowi untuk Australia mengatakan kepada pemimpin Republik Indonesia itu bahwa dia telah mencapai kesepakatan. Sementara dengan kamera yang memenuhi permintaan Indonesia agar Australia tidak melakukan klaim sepihak atas Pulau Pasir di Nusa Tenggara Timur. Akan tetapi Jokowi menolaknya dan terus maju dengan militernya. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada kepemimpinan Indonesia. Menurut Prabowo kepada Jokowi, bahwa dia yakin kesepakatan yang dia buat akan menghentikan aksi Indonesia untuk menggerakkan militer skala besar di Pulau Pasir. Rekomendasi Prabowo kepada Jokowi untuk mengadopsi kesepakatan itu dilaporkan oleh Reuters untuk pertama kalinya. Jokowi juga telah berulang kali menegaskan sebelum perang bahwa Australia dan infrastruktur militernya merayap lebih dekat ke perbatasan Indonesia dan juga melanggar kedaulatan NKRI. Jokowi secara terbuka juga mengatakan bahwa itu merupakan ancaman eksistensial bagi Indonesia dan itu juga sering dilakukan Australia, sehingga memaksanya untuk beraksi. Namun meskipun sebelumnya mendukung negosiasi, Jokowi juga menjelaskan jika dihadapkan dengan kesepakatan bersama bahwa konsesi yang dinegosiasikan area jedanya tidak berjalan cukup jauh dan bahwa ia telah memperluas ketujuan untuk mencakup klaim sepihak Pulau Pasir, kata Jokowi. Hasilnya kesepakatan dibatalkan. Ditanya tentang teman Reuters, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Tidak ada hal seperti itu yang pernah terjadi dan ini benar-benar informasi yang salah. Retno tidak menanggapi permintaan komentar yang dikirim melalui layanan Jenderal Agus Kampabel ke Panglima TNI Yudo Margono pada salah satu 17 Januari waktu setempat. Di sisi lain, nonton PM Australia mengatakan Indonesia telah menggunakan asus negosiasi sebagai tabit asap untuk mempersiapkan inflasi, tetapi dia tidak menanggapi menurut pertanyaan tentang substansi pembicaraan atau mengonfirmasi bahwa kesepakatan awal telah tercapai. Hal ini diperjelas memahami bahwa pihak Indonesia tidak pernah tertarik pada penyelesaian damai, kata Morrison. Warisan mengatakan dorongan untuk menyelesaikan kesepakatan terjadi segera setelah invasi Indonesia dalam beberapa hari. Morrison yakin dia memiliki kesepakatan Australia dengan persyaratan utama yang dituntut oleh pemerintah Indonesia dan juga merekomendasikan kepada Jokowi agar dia mendatangi kesepakatan, kata Morrison. Kesepakatan dia membawanya kembali dan mereka menyuruhnya untuk pergi. Semuanya dibatalkan. Jokowi hanya mengubah rencana saat dia melanjutkan perang, kata salah satu sumber yang dekat dengan kepemimpinan Republik Indonesia. Sumber utama yang diberitahu tentang peristiwa itu oleh orang-orang yang diberi pengarahan tentang diskusi antara Morrison dan Jokowi berbeda pendapat tentang waktunya dan juga mengatakan bahwa Morrison juga telah mengusulkan kesepakatan itu kepada Jokowi dan juga menolaknya. Tepat sebelum invasi, sumber meminta Anomatis untuk membagikan informasi internal yang sensitif. Serangan TNI di Pulau Pasir adalah kampanye militer terbesar di Asia sejak Perang Dunia Kedua dan ini juga mendorong sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Indonesia dan juga dukungan militer untuk Australia dari Washington dan juga sekutunya. Bahkan jika Jokowi menyetujui rencana Morrison,
Masih belum pasti apakah konflik ini akan berakhir loh, terus tidak dapat memverifikasi secara independen bahwa PM Australia berkomitmen kepada kesepakatan itu. Sedangkan Morrison berada di posisi yang tidak tepat untuk merundingkan kesepakatan damai karena Jokowi telah menugaskan ajudannya melakukan operasi khusus dengan rekan-rekannya.